Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 30 September 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Perkataan kami membawa pertolongan dan semangat bagi sesama. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Patricia Yesi Mamentu. Kepada Saudari Yesi, kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Bacaan renungan kita pada pagi hari ini berjudul Membawa Pertolongan dan Semangat. Ayat inti terdapat di dalam Amsal 15 ayat 23. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Kuasa ucapan sangat berharga, dan suara hendaknya dikembangkan untuk memberkati mereka yang berhubungan dengan kita. Counsels to Parents, Teachers, and Students, halaman 240. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Amsal 16 ayat 21 dan Amsal 15 ayat 23. Sebagai pengikut Kristus, kita harus membuat kata-kata kita menjadi bantuan dan dorongan satu sama lain dalam kehidupan Kristen. Jauh lebih baik dari yang kita lakukan, kita perlu berbicara tentang pasal-pasal berharga dalam pengalaman kita. Kita harus berbicara tentang kemurahan dan kasih setia Allah, tentang kedalaman kasih Juru Selamat yang tak tertandingi. Kata-kata kita harus menjadi kata-kata pujian dan ucapan syukur. Jika pikiran dan hati penuh dengan kasih Allah, ini akan diungkapkan dalam percakapan. Christ Object Lessons, halaman 338. Sungguh berharga di dunia yang penuh dosa dan ketidaktahuan ini adalah karunia berbicara, melodi suara manusia, ketika dikhususkan untuk memuji Dia yang telah mengasihi kita dan memberikan dirinya bagi kita. Counsels to Parents, Teachers, and Students, halaman 245. Kasih Kristus di dalam jiwa adalah seperti
mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Mereka yang memiliki kasih ini akan senang membicarakan hal-hal yang telah Allah persiapkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Message to Young People halaman 390. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Yesi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Perhatikan apa yang Nya White sampaikan berikut ini dalam Christian Education halaman 127 paragraf 1 yang berbunyi, betapa banyak kerugian dalam ibadah keluarga ketika orang yang memanjatkan doa menundukkan mukanya dan berbicara dengan suara yang lirih dan lemah, seolah-olah baru saja sembuh dari penyakit yang sudah lama dideritanya. Namun, begitu ibadah keluarga selesai, mereka yang tidak dapat berbicara dengan suara yang cukup keras saat memanjatkan doa, dapat berbicara dengan nada yang jelas dan nyata, dan tidak ada kesulitan dalam mendengarkan apa yang diucapkan. Saudara mungkin pernah bertemu dengan orang-orang seperti ini. Saat diminta berbicara dalam ibadah, suaranya lemah dan kurang jelas. Tapi dalam obrolan sosial, suara mereka kuat dan jelas. Orang-orang tersebut harus bertobat. Sebab Christian Education halaman 129 paragraf 1 berkata, Allah telah menganugerahkan kepada kita karunia berbicara agar kita dapat menceritakan kepada orang lain tentang perlakuan Allah terhadap kita, agar cinta dan kasih sayangnya dapat menyentuh hati mereka, dan agar pujian juga timbul dari jiwa mereka kepada Dia yang telah memanggil mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang-Nya yang ajaib. Tuhan telah berfirman, kamu inilah saksi-saksiku. Yesaya 43 ayat 10. Berbicara itu adalah karunia Allah. Karenanya penting sekali untuk kita gunakan demi kemuliaan Allah, yaitu dengan menjadi saksi-saksinya. Kita saksikan perbuatan Allah dalam hidup kita, teristimewa yang telah membawa kita keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Petrus berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Kita dahulu dalam kegelapan, tapi sekarang hidup dalam terang. Kita dahulu buta, tapi sekarang dapat melihat. Kita dahulu hilang, tapi Yesus telah temukan kita. Inilah perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam hidup kita, dan karenanya kita harus beritakan kepada sesama. Itulah yang renungan hari ini nyatakan dalam Radiant Religion halaman 275 paragraf 4, berbunyi, sebagai pengikut Kristus, kita harus membuat kata-kata kita menjadi bantuan dan dorongan satu sama lain dalam kehidupan Kristen. Jauh lebih dari yang kita lakukan, kita perlu berbicara tentang pasal-pasal berharga dalam pengalaman kita. Kita harus berbicara tentang kemurahan dan kasih setia Allah, tentang kedalaman kasih juru selamat yang tak tertandingi. Kata-kata kita harus menjadi kata-kata pujian dan ucapan syukur. Jika pikiran dan hati penuh dengan kasih Allah, ini akan diungkapkan dalam percakapan. Kita harus saksikan kasih Allah dalam hidup kita kepada sesama. Sebab jika pikiran dan hati kita penuh dengan kasih Allah, maka hal itu akan nyata dalam obrolan kita. Nah, sekarang, bagaimana caranya untuk menjadi saksi? Roh Nubuat menolong kita dalam Counsels to Parents, Teachers and Students halaman 243 paragraf 1. Tetapi semua orang yang dipanggil menjadi saksi Kristus
harus belajar dari Dia, agar mereka dapat menjadi saksi yang berdaya guna. Bagaimana caranya belajar dari Kristus? Ingat, Yesus adalah guru ilahi, dan sang guru ilahi berkata dalam Christian Service halaman 16 paragraf 2 berbunyi, "Guru ilahi berkata, Rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar dan menginsafkan dosa." Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, belajar dari Yesus artinya menerima rohnya Yesus, sebab hanya rohnya Yesus yang kompeten untuk mengajar kita. Dan itulah yang terjadi pada hari Pentakosta. Para murid menerima kecurahan rohnya Yesus yang kudus, dan mereka menjadi saksi Yesus yang penuh kuasa, sebab Yesus turut bekerja bersama mereka dalam mengabarkan Injil oleh kehadiran rohnya. Dan rohnya Yesus itulah mata air dalam hidup kita. Renungan hari ini menutup dalam Radiant Religion halaman 275 paragraf 6 berkata, "Kasih Kristus di dalam jiwa adalah seperti mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Mereka yang memiliki kasih ini akan senang membicarakan hal-hal yang telah Allah persiapkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan sampaikan kesaksian Allah dalam nada dan suara yang jelas, sebab itu akan membawa pertolongan dan semangat bagi sesama. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan, bahwa perkataan kami dapat menjadi pertolongan dan semangat bagi sesama. Dan penting bagi kami untuk mengucapkan kesaksian kami dengan nada yang jelas dan benar, sehingga menjadi kekuatan bagi orang-orang. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami, maka kami dapat belajar daripada Kristus. Sebab rohnya lah yang kompeten untuk mengajar kami, maka kami dapat menjadi saksinya yang berdaya guna dan penuh kuasa. Hingga pada akhirnya Dia datang kedua kali, kami semua boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.